Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat malam semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian? Kali ini abang ini datang kembali ngebawa tamu untuk diajak collab. Nah, sekarang gue kedatangan abang-abang yang suka banget bahas filsafat, yaitu channel Ardianzi. Coba perkenalan diri dulu bro. Halo, selamat malam. Gimana ya perkenalan diri ya? Saya Ardiansa namanya, nama aslinya. Yang menarasikan mungkin ya di Ardianzi itu. Kita biasanya bahas filsafat, bahas sejarah, bahas psikologi juga kadang. Dan kadang bahas anime. Ada komen kalau nggak salah kemarin tuh, entah di Instagram atau di TikTok, katanya, wah ini terjadi kalau misalnya wibu jadi filsuf katanya. Ya, gara-gara itu soalnya barang begini itu sesuatu yang langka di komunitas anime lah. Ada orang yang betul-betul punya pemikiran berat di filsafat. Artinya kan ini sesuatu yang emang gak banyak lah orang-orang yang punya pemikiran kayak lu gini. Tapi ada sih, kalau memang mungkin nggak banyak ya. Cuman kalau di luar kita lihat ada yang bagus juga loh menurutku. Siapa? Master Samboys? Bukan, Clark Ellison namanya. Itu kalau teman-teman pernah lihat, bagus sekali gitu. Dia itu beneran filsuf sepertinya. Dan dia tuh bahas anime juga. Ya, anime dan filsuf loh. Di saat image wibu pada zaman dulu tuh erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau musim dan tolol. Iya kan? Nih sebagai pertanyaan pembuka deh. Lu udah kenal anime tuh dari kapan sih? Kalau kenal anime harusnya dari kecil kan, nonton Naruto, Doraemon. Berarti bukan istilahnya wibu COVID yang baru muncul tahun 2019, bukan berarti ya? Bukan. Berarti kita seumuran harusnya nih kalau mulai dari Bakugan di Indosiar dulu ya? Iya. Nah, iya, Bakugan di Indosiar. Seumuran kemungkinan kita nih. Berarti mungkin, ya generasi lama. Artinya sempat nonton Angel Beats. Nonton apa? Angel Beats. Ya. Anohana tahu juga, cuman nggak ngikutin juga. Oh, nggak nonton Anohana? Serius? Waduh, kesalahan besar ya. Gua rasa itu bisa jadi konten yang sangat menarik kalau lu nonton Anohana, terutama kalau ngomongin filosofi ya. Gua rasa cocok banget tuh topik Anohana dengan channelmu ya. Soal eksistensi hantu. Padahal orang itu sudah meninggal, tapi jejak dan dampaknya tuh masih terus ada bahkan ketika sudah bertahun-tahun berlalu. Itu gua rasa bakal jadi topik yang cocok lah buat channelmu tuh. Iya, kalau fokus dengan impact harusnya mirip-mirip dengan Himmel berarti ya, dengan Freerun, atau beda jauh justru. Himmel tuh lebih ke wholesome-nya, sedangkan Anohana tuh lebih ke sad-nya, lebih ke sedih. Paham. Iya. Soalnya kalau Anohana drama, romance drama lah. Oke, ini masuk list dulu lah, nanti kita coba nonton. Nama channel Ardianzi itu datang dari mana sih? Dari namamu yang tadi, Ardiansyah ya? Iya, harusnya. Kemarin tuh sebenarnya di awal mau buat nama di Instagram, dan itu susah kan? Iya. Kalau buat Ardiansyah aja nggak bisa gitu. Kalau misalnya ditambah angka-angka atau simbol-simbol, menurutku kurang bagus. Putar-putar dapatnya Ardianzi. Soalnya nama Ardiansyah tuh lumayan pasaran ya. Wajar lah kalau udah nggak bisa dipakai untuk akun. Tapi Ardianzi tanpa embel-embel angka-angka itu bisa dapat nama itu. Iya. Berarti tidak ada manusia nama Ardianzi di Indonesia guys. Makanya gampang banget dapat nama Ardianzi. Di dunia juga sepertinya. Ya soalnya Ardianzi mah terlalu Indonesia banget lah namanya tuh. Ya kali orang Jepang Ardianzi-chan. Gue pengen tahu sih asal-usul lo kepikiran untuk bikin channel kayak gini tuh dari mana? Ngomongin soal filsafat dan segala macam, bahkan sampai kepikiran punya ide untuk ngehubungin dia dengan anime. Dari mana itu ide itu? Kalau ide aku pun sebenarnya kurang tahu bagaimana cara menjelaskannya. Di awal itu kepikirannya itu kenapa gitu. Cuman kemarin itu sudah menetapkan gitu kan. Kalau di YouTube maunya itu tuh upload per minggu. Di awal sebenarnya kita bahas tentang psikologi gitu, psikologi dan filsafat juga. Cuman tiba-tiba kehabisan ide gitu kan. Bahas apa lagi nih? Oh, kemarin pernah nonton Naruto. Bahas Naruto aja. Sebenarnya itu sih. Di awal bahas Naruto aja, cuman karena ada paham-paham dikit tentang filsafat dan psikologi gitu kan. Jadi kayaknya bagus kalau misalnya kita bahas dari sudut pandang ininya gitu. Soalnya kemarin sebelum-sebelumnya konten-konten sebelumnya tuh bahas yang seperti itu kan, bahas filsafat dan juga psikologi. Kalau bahas anime tiba-tiba kan lompat dia. Gimana kalau kita kaitkan aja? Iya, betul. Itu mikirnya. Iya. Bentar. Lu bilang kita, berarti channel Ardianzi bukan cuma lu doang yang ngurus? Kalau ngurusnya ada timnya memang, cuman ada kalau kemarin tuh sendiri. Jadi ngetik skrip segala macam ada tugasnya masing-masing. Di editing sih, skrip ada juga. Tapi 90%, 80% masih lu yang bikin skrip nih. Nggak bisa dibilang 80 sih, mungkin 50 tengah kayaknya. Gimana cara kerjanya tuh kalau 50-50? Aku pun nggak tahu gimana cara. Dijalanin aja. Bukan 50-50 per video ya. Kadang
kita tuh ada yang pengen bahas sesuatu gitu tentang satu ide, terus dia bahas satu idenya full satu video itu gitu. Misalnya dalam 1 bulan kan ada 4 minggu tuh. 2 minggunya tuh bisa saja aku yang megang gitu, 2 atau 3 minggu, terus yang lain tuh teman-teman. Tapi yang ngisi suara lu semua kan? Ya benar. Cuma ide dan isi dari skrip itu belum tentu semuanya dari lu. Ada tim di belakangnya berarti ya? Ya, Menarik. Satu hal yang menurut gua ribet ya, kalau terlalu banyak tim yang bikin skrip, itu gaya penulisan soalnya. Bagaimana caranya bisa disamain tuh tiap video kalau yang nulisnya beda-beda? susah sih memang untuk menyatukan suaranya mungkin ya. Cuman apa ya, aku pun tidak terlalu apa gitu loh memikirkan apa yang harus ditulis, apa yang harus diapa gitu. Kalau misalnya ide mereka bagus dan pengen ditulis, ya udah tulis aja dan kita bahas gitu di YouTube. Berarti nggak ada ini kayak screening gitu sebelum diupload, dipastiin dulu oh ini udah sesuai ini bahasanya dengan yang biasanya gue sampaikan, langsung aja record gitu. Ada, cuman nggak serumit itu lah. Menarik. Berarti ada berapa orang nih di Ardianzi? Yang nulis ada 3 kan. Buset, Ada 3? aku dan 2 kan, 2 orang lagi anak filsuf, beneran filsuf gitu kan. Wow. Satu tamatan apa dia, Win di Bandung, tapi filsafat juga. 3 orang yang nulis Itu skrip. itu kalau kita buka apa video di Ardians itu di deskripsi ada tuh di bawah sekali kan, written by gitu. Iya. Oh. Oke, yang nulis skrip 3 orang, yang ngedit berapa orang? Yang edit 1. Ngedit video audio 1 orang. Oh, audio beda lagi, jadi 2 lah. Ngedit sabar. Skrip 3 orang, audio 1 orang, video 1 orang. Aku juga kan, jadi Saya aslinya 2 orang ya. 3 orang tuh bersama denganku gitu untuk skrip. Iya, 3 orang dengan lo. Yang ngedit video lu juga atau ada orang lagi? Ada teman juga, Nah, jadi 4 nih. Audio audio juga. 5 Jadi nih. Ada tim marketing lagi? Tidak ada. Enggak sih. HRD tidak ada. Itu kayak kayak gitu, Cok. Jadi ada 5 orang ya Ardianzi nih. Teman-teman sebenarnya. Kalau yang benar-benar di Ardians itu yang constantly ada gitu kan, 3 orang. 3 orang istilahnya 3 orang tim inti, 2 orang pemain bebas. Ya, pemain bebas. Itu lebih bagus tuh. Iya. Buset, 5 orang. Itu pembagian gajinya gimana? Gua dengan editor 1 aja pusing coba bayarnya. Gimana itu? Gila. 5 orang. Dan udah dengan 5 orang itu 1 video 1 minggu. Ya, itu karena videonya rumit kan sebenarnya, makanya butuh tim. Dan timnya pun bagus-bagus. Gila, ngeri. Beneran filsuf gitu kan. Satu hal yang gue mau tahu nih, lu mulai upload dari kapan sih? 2019? 2000? Ya udah cukup lah. 5 tahun, 6 tahun? 5 tahun kalau nggak salah. Cuman kemarin itu belum terlalu serius dia. Aku tuh seriusnya apa? Tahun 2023 kalau nggak salah. 2 tahun lalu. Masih baru berarti. Gila. Iya. Berarti pas gue ajak Anime of the Year, itu lu baru betulan serius ya? Ya, bukan 2 tahun ya, 3 tahun kayak 2022 mungkin ya. Salah sepertinya. Gue udah ajak lu Anime of the Year berapa kali ya? 2 kali kan? Atau 3 kali? 2 kali kayaknya deh. Ya, 2 kali berarti 2023. Oke. Yang jadi motivasi untuk lu akhirnya, ini gue pengen seriusin nih di tahun 2023. Apa coba? aku pun kurang tahu sebenarnya. Banyak sekali yang kurang tahu ini. Gimana prosesnya kemarin ya. Cuman aku kemarin cukup suka belajar sendiri gitu loh. Belajar hal-hal aneh yang tidak terlalu penting mungkin ya, praktikal dengan dunia nyata gitu loh. Jadi aku merasa untuk terus-menerus bisa keep up dengan itu, dengan kebiasaanku yang mengulik-ngulik hal-hal yang tidak terlalu praktikal ini, harus dibuat praktikal itunya. Karena dia itu kemarin udah pernah buat video. Kayaknya kalau kita buat video, kalau aku buat video gitu kan di YouTube, hal-hal yang teoretikal yang tadi, yang harusnya tidak terlalu berguna di nyata itu bisa saja gitu jadi berguna. Jadi istilahnya tanda kutip ya, tidak berguna yang lu lakukan itu bisa jadi berguna nih dengan ngebahas dia dalam bentuk YouTube gitu ya. Ya benar, salah satunya nonton kan. Nonton itu kan iya. panjang dan cukup menghabiskan waktu sebenarnya kalau kita pikir-pikirkan. Nonton satu series 1 jam gitu kan, 5 season. Iya. 12 berapa itu? Berapa jam yang dihabiskan? Aduh, daripada sia-sia jadiin konten aja lah gitu ya. Benar. Kadang juga kan ada sesuatu yang pengen gue keluarkan dari dalam kepala nih. Gimana caranya ya? Jadiin konten aja lah. Backgroundmu emang filsafat ya kalau gitu? Ekonomi? Ya, di manajemen, ekonomi dan bisnis fakultasnya. Berarti filsafat belajar otodidak? Iya. Belajar berapa tahun tuh untuk lu bisa menerapkan itu dalam
apa ya, tontonan lah. Kalau ditanya berapa tahun, sebenarnya waktu SMA pun sudah mulai belajar gitu loh, dengan taat mungkin ya di sekolah pun. Jadi harusnya dari sana pun sudah bagus gitu menurutku apa ya, fondasinya. Cuman memang masih banyak yang harus dipelajari kemarin. Untuk benar-benar bisa dikontenkan tuh kalau diangkakan mungkin 3-4 tahun, aku kurang tahu juga pasnya berapa. Apa aja tuh yang lu pelajari tuh untuk sampai lu pada tahap ini kayaknya gue udah bisa nih ngetik beginian sambil ngebawa topik filsafat. Susah juga sebenarnya. Bahkan ketika kemarin aku bahas tentang Monster kan, anime Ya. Monster itu aku bahas secara filosofis. Sebenarnya timku yang ikut nulis itu awal-awal dia mengkritik videonya karena menurut dia tidak terlalu filsafat. What? Karena menurut dia itu tidak terlalu filsafat, jadi kutanya lah yang menurutmu lebih filsafat itu bagaimana gitu. Berdebat, lama-lama masuk dia ikut bantu gitu kan. Yang lebih filsafat itu bagaimana gitu, kurang lebih. Jadi istilahnya orang ini greget nih. Aduh ini kok bocah. Bukan begini caranya, sini gua bikin dah. Gitu. Gitu lah kurang lebih. Ngeri juga ya, udah bikin langsung brainstorming ya. Itu udah jadi konten tuh padahal. Udah. Wah, anjir. Udah rame tuh. Udah jadi dan bikin ulang. By the way, gue baca komen tuh banyak yang kan kemarin gue bikin postingan ya di channel gue. Mau nanya apa nih ke Ardianzi? Salah satu yang beberapa kali tanyakan tuh, bang, konten ini kok hilang ya? Konten ini hilang ya? Apa gara-gara ini? Apa gara-gara beginian nih? Udah upload ternyata dikritik gitu loh. Terus lu turunin dah. Baru nanti mungkin suatu saat bikin ulang gara-gara gitu. Ada beberapa yang gara-gara itu. Tapi banyak sebenarnya video kita itu yang di private pada akhirnya. Aku tuh biasanya melihat video tuh isinya itu apakah masih sesuai dengan apa yang kupikirkan sekarang. Prinsip-prinsipnya mungkin ya, apa yang dijelaskan di sana. Kalau misalnya udah kurang sesuai dan udah terlalu jauh gitu dengan apa yang dipikirkan sekarang, di private dulu biasanya. Tujuannya apa lu private? Tujuannya lu private buat? Karena menurutku nggak bagus videonya. Yes, gue bisa relate sih. Kayak video lama ini kayaknya kurang bagus sih pembahasannya nih. Gue pengen bikin ulang deh. Nah, Take down dulu lah. benar. Soalnya kalau gue sendiri sih banyak video pembahasan Overlord yang lama tuh gue private, terus gue bikin yang barunya gitu. Karena menurut gue pembahasan yang lama ini udah nggak relevan nih dengan pengetahuan gue yang sekarang. Nah, mirip-mirip lah. Iya, menarik. By the way, ada juga yang nanya nih soal thumbnailmu, kenapa hitam putih? Salah satu hal yang sulit ketika bikin konten itu bikin thumbnail, terutama bikin thumbnail yang ada ciri khasnya. Nah, channel Ardianzi ini punya ciri khas thumbnail hitam putih nih. Lu dapat dari mana tuh ide tuh? Gimana ya? Proses kreatifku itu bukan sesuatu yang selalu ku ingat gitu loh. Alasan-alasan justifikasi di baliknya gitu. Termasuk hitam putih ini. Aku nggak tahu dari mana itu tiba-tiba muncul kepikiran mau buat hitam putih aja gitu. Dan sudah jadi nih, udah berjalan, ya udah jalankan aja hitam putih. Tapi dari awal lu bikin channel, thumbnailnya emang udah kayak gitu? Bukan, di awal tuh aku buatnya apa? Warna-warni justru. Ada sih kuning kalau nggak salah kemarin tuh apanya Tulisannya gitu yang buat dia itu jadi ikonik gitu kan. Ya. Cuman buat jadi hitam putih aja dan lebih simple kan. Buatnya pun lebih mudah jadinya. Iya, istilahnya kayak udah punya template. Enak lah ini, template-nya nanti gini aja lah, hitam putih segala macam. Itu enaknya kalau udah punya ciri khas thumbnail sih. Iya, benar. Oke, udah cukup perkenalannya guys ya dengan channel Ardianzi ya. Sekarang mari kita bahas animenya lah nih. Anime yang lu paling suka apa sih, bro? Oh, anime yang paling kusuka. Yuk, Mungkin sudah terlalu kelihatan itu dari Ardianzi itu. Aku Finland. video yang sudah kita bahas tentang itu tuh 4 atau 5 mungkin ya. Apa Atau nih? 3 sekarang. Monster. Oh. Monster. Bentar bro, bentar. Gua nonton konten lu yang bahas Finland Saga Season 2 tuh anime yang lebih baik dari segala anime. Terus sekarang lu bilang Monster nih lebih bagus nih. Itu berarti tuh video lu bikin sebelum nonton Monster. Enggak juga sih. Itu seingatku kalau di awal-awal tuh ku buat anime terbagus tahun itu. Nah, itu. Kalau nggak salah ya. Yang Finland Season 2 kan? Ya, di tahun itu dan sebelum-sebelumnya aku nonton apa. Apa sih yang lu suka dari Monster? By the way, gue nggak nonton Monster ya, jadi gue nggak tahu ya. Sayang kali, Cuk. Aduh, gue rada mager nonton anime yang topiknya terlalu berat. Monster itu harusnya sangat Ardianzi juga kalau misalnya gitu, bisa dibilang kayak gitu ya. Gue banget ya. Dia itu pembahasannya psychological sama historik lah. Historiknya itu sangat kuat juga menurutku. Ngambil latar di Jerman sebelum atau sesudah ya. Tembok Berlin, sorry. Itu
dibutuhkan gitu kan. Jadi masih banyak pertikaian dari kiri kanan gitu antara komunis dan juga kapitalis gitu di Jerman. Dan fasisme itu pun sendiri, ideologi fasisme dari Jerman tuh masih sedang ingin berkembang gitu. Dan tokoh utamanya Johann itu salah satu yang dieksperimenkan lah di dalam ceritanya untuk menjadi pemimpin kedua gitu, ingin melakukan supremasi Jerman kembali gitu. Itu kalau latar historisnya cukup bagus menurutku. Kalau latar psikologisnya, dia itu si Johann ini dari awal karena dieksperimenkan terus menerus kan, dia itu tidak punya nama. Dari awal tuh sudah ditentukan tidak punya nama. Karena dia itu tidak punya nama, tidak punya identitas gitu kan. Semua hal yang berkaitan dengan dia, identitasnya, itu tuh tidak ada yang menjaganya gitu. Anchor yang menjaga itu semua, nilai-nilai itu tidak ada. Jadi dia itu benar-benar manusia yang tidak punya psikis gitu, bisa dibilang. Kan kalau kita misalnya, saya suka warna hitam putih gitu, Ardianzi. Saya suka itu kan ada sayanya kan, ada saya yang suka itu gitu, ada subjek yang melakukan sesuatu gitu. Saya ini, saya melakukan ini, saya gini-gini, selalu ada sayanya gitu kan. Apapun yang kita sukai, apapun yang kita nilai dengan bagus atau tidak, selalu ada subjek yang mengikat itu gitu di tengah-tengah. Ketika itu tidak ada, apa yang terjadi? Itulah Johann di Anime Monster gitu. Cukup mengerikan tuh sebenarnya kalau di pemikiran Urasawa ini ya, kalau dikembangkan gitu. Cuman mungkin saja itu ada gitu, manusia seperti itu. Ini ceritanya sebenarnya ada fantasi-fantasinya atau emang realistis gitu? Realistis, dia tuh fiction memang kan harusnya ya, tapi realistis, sangat realistis. Bahkan cara dia menggambarkan trauma, dilema moralnya pun sangat realistis dia penggambarannya. Kalau nggak salah Naoki Urasawa tuh udah memang advance gitu ya, mungkin ya pengetahuannya. Soalnya kalau nggak salah kemarin aku baca-baca juga, dia bacanya Nietzsche, Jung yang kayak gitu-gitu loh. Terus klasik, tulisan-tulisan filsafat psikologis lah. Jadi tidak heran lah kalau karya dia itu sebagus itu, bisa dibilang. Tapi gini, anggaplah sebagai gua pribadi lah, penonton casual aja lah, penonton biasa gitu. Bisa nggak sih nangkap dengan esensi dari cerita Monster? Dari yang lu jelaskan tadi, gua merasa kayaknya perlu pemikiran yang lumayan mendalam deh untuk memahami anime Monster ini. Tapi buat orang yang penonton biasa aja lah, kira-kira nangkap nggak ceritanya nanti tuh? Akan nangkap ceritanya harusnya iya. Dia itu memahami dan menikmati kan harusnya beda kan. Memahami benar-benar memahami itu, banyak anime pun yang tidak kita benar-benar pahami sebenarnya. Kalau kita kan nggak harus semuanya dipahami, dinikmati aja. Kadang pun menonton itu menurutku lebih bagus dinikmati aja. Itu kata-kata siapa tuh? Kata-kata si Nolan kalau nggak salah. Christopher Nolan film-filmnya absurd gitu kan. Dia tuh pernah bilang, jangan coba untuk memahami gitu art itu, seni itu, tapi coba nikmati aja. Sangat mudah sebenarnya. Jadi istilahnya tetap bisa dinikmati ya. Kalau Finland gimana? Nih gue pengen ngomongin Finland nih sama lu nih. Gue kan sempat maraton Finland ya. Finland Saga season 1 sama season 2. Dan gue betul-betul nggak tahu nih Finland Saga tuh anime tentang apa. Nah buat gue pribadi, season 1 tuh seru banget. Seru banget. Gue bahkan sampai nangis nonton ending season 1 yang si Thorfinn jatuhin pisaunya setelah dia gagal ngebunuh Askeladd. Itu gue nangis tuh, lihat Askeladd mati, bukan dibunuh sama si Thorfinn. Tapi setelah gue nonton season 2, gue pribadi ya, sebagai orang yang penikmat aja lah, gue tidak puas. Gue betul-betul tidak puas dengan konklusi yang diambil sama si Thorfinn soal I have no enemies. Karena buat gue itu tidak realistis. Di tengah peradaban yang biadab begitu, baru lu ngomong I have no enemies. Itu sesuatu yang sangat naif sekali loh. Gue pengen tahu sudut pandang lu lah gimana. Ya bisa berdebat kita ini harusnya. Ya, mari. Tapi kenapa Bang Mike bilang kalau itu sesuatu yang naif gitu? Soalnya ngelihat latar cerita Finland pada masa itu, bro, ini kalau lu ketemu sama manusia yang tidak punya moral, manusia-manusia biadab yang bahkan tidak mau dengar lu ngomong, langsung dihantam, keburu mati Thorfinn tuh. Sebelum dia sempat ngomong I have no enemies. Iya, keburu mati dia kalau dia itu lemah. Bapaknya, Thors di season 1 tuh pernah bilang kalau dia itu memakai pedang pas melawan Askeladd itu karena dia lemah. Kalau dia itu kuat, nggak butuh dia dengan pedang itu sama sekali, dan nggak butuh dia untuk sampai benar-benar membunuh orang gitu. Dia itu karena sangat kuat justru makanya dia bisa cuma menyederakan orang tanpa harus membunuhnya gitu. Jadi istilahnya gini, untuk lo bisa mencapai idealisme itu, lo harus punya kekuatan terlebih dahulu gitu. Nah, ini yang istilahnya gue nggak nangkap ya di Vinland Saga season 2 ya, karena gue merasa oke lah, si Thorfinn tuh emang jago, kuat gitu. Cuma di tengah kepungan ratusan pasukan, apakah itu realistis ngomong kayak gitu loh? Sangat tidak realistis. Itu justru yang buat yang buat dia itu sangat kuat gitu loh. Di tengah ketidakmungkinan itu tuh untuk bisa terjadi, justru ketika dia berani
mengatakan itu gitu, mengatakan itu dan melakukan itu, baru itu benar-benar seseorang yang kuat gitu, bisa dibilang. Salah satu scene lah, siapa orang yang bertarung gitu, tangan dengan tangan, dia yang dipukul 100 kali, pemukulnya yang capek, pemukulnya yang apa? Iya. Aku udah lama lagi nggak nonton Vinland Saga, tapi itu Vinland Saga season 2 itu hampir setiap episode kayaknya aku nontonnya itu nangis kemarin. Serius? Saking dalamnya setiap episodenya gitu pembahasannya. Bahkan di saat dia lagi farming gitu, lu tetap bisa merasa ini episode dalam banget nih. Ya, apa aja kemarin ya episodenya ya, bentar. Gue juga udah lupa deh, gue nonton kapan ya, tahun lalu kayaknya. Kayak sesimpel itu ya, menanam apa yang kita tanam ya? Kebun dia itu lah yang kita tanam. Iya. Itu tuh sangat indah gitu loh ketika itu benar-benar terjadi gitu, benar-benar tertanam. Karena sebelumnya itu semua yang dilakukan itu kehancuran, bentuk kehancuran gitu. Membunuh orang lain, menghancurkan ini, membakar kampung, membakar ini gitu kan. Memisahkan keluarga dari keluarganya. Yang kayak gitu-gitu kan. Semua hal-hal buruk yang terus-menerus terjadi di dia. Ketika dia tiba-tiba menumbuhkan sesuatu, walaupun dalam bentuk yang kecil gitu kan, kebun, itu tuh sesuatu yang sangat berbeda dari dia gitu loh. Ternyata bahkan pembunuh sendiri pun itu bisa menumbuhkan sesuatu yang indah gitu. Bentuknya kebun. Susah ya untuk dipelajari, untuk dipahami ya. Kenapa? Soalnya gini. Gue jelasin dulu perspektif gue waktu nonton Vinland Saga ya. Karena gue nggak tahu apa-apa soal Vinland Saga. Gue nonton Vinland Saga terutama ketika pertama kali nonton season 1. Gue nganggap nih, tanda kutip ya, lebih berat ke action dan revenge story. Makanya pas lanjut ke season 2, ekspektasi gue tiba-tiba dihancurin nih. Betul-betul dibalik yang, karena soalnya kan beda jauh antara season 1 dan season 2 kan. Makanya ketika gue nonton season 2, mindset gue tuh masih soal ini masih revenge story atau enggak sih. Dan gue sama sekali nggak kepikiran soal mencoba untuk memahami makna dibalik semua yang coba Thorfinn lakukan ya. Makanya gue tuh nggak nangkap soalnya apa yang lu maksud ketika gue nonton ya. Tapi ketika lu ngejelasin kayak gini, gue bisa meraba-raba lah. Oh iya bisa kayak gitu. Sebenarnya dari season 1 pun memang benar kalau dia itu action harusnya, bukan pembahasan tentang moral dari awal. Tapi itu tuh sengaja untuk ditunjukkan gitu loh. Kalau hal-hal action ini, hal-hal yang brutal ini, itu tuh tidak bagus. Itu yang ingin coba disampaikan penulisnya kalau menurutku ya. Di awal tuh dia ingin mencoba untuk menjelaskan, menunjukkan gitu kepada kita, wah keren loh ini. Kayak Thorfinn di awal-awal gitu, sebelum dia masuk perang, sebelum dia kehilangan bapaknya lah. Dia kan merasa, wah ini semuanya adalah hal yang seru gitu, hal yang bakal menyenangkan. Makanya dia berlatih-latih pedang juga kan di awal. Tapi ketika dia benar-benar melihat sebenarnya yang terjadi, bapaknya mati gitu kan. Ada konsekuensi real dari action-action yang kita lihat itu seru gitu. Iya. Dari awal pun sebenarnya udah ditunjukkan kalau yang kita tonton ini tuh sebenarnya tidak hanya action-action sebagai hal-hal sensual, hal-hal yang dinikmati dengan mata aja gitu kurang lebih. Tapi benar-benar memiliki konsekuensi real gitu. Kan di awal juga di season 1 kalau nggak salah yang dia diselamatkan ibu-ibu gitu. Terus ya dia disisir dia apa? Iya. Terus ibu-ibu tuh nangis ngelihat si Thorfinn ternyata bagian dari bandit ya. Ya yang menjarah. Iya itu. Ibunya pasti ditangkap, anaknya pasti entah diapain gitu kan. Kalau Iya. Gue juga singgung soal itu pas gue bahas tuh. Ini udah pasti diapa-apain nih. Jadi istilahnya narasi yang pengen disampaikan sama Vinland Saga tuh dibalik semua hal keren yang lu lihat selama ini, ada dampak buruk yang berkepanjangan yang terjadi nih. Terutama buat mental MC kita ya. Iya. Nggak sesimpel lu bunuh ini mati udah kelar, enggak. Ada tuh konsekuensinya ya. Kalau di anime shonen pukul antara ini lawan ini, wih keren banget nih battle-nya nih. Tapi lu nggak mikir nih, orang di tengah pertarungan itu ada orang yang jadi korban, ada orang yang punya mobil hancur, ada orang yang rumahnya kontrakannya belum kelar terus dirusakin. Nah, bapaknya nunggu di rumah, emaknya nunggu di rumah gitu kan, anak-anaknya. Iya. Ada yang kebunnya belum diurus gitu kan di rumah, tapi gara-gara malah di misi MC ini nggak jadi dia diurus. Ada yang pakai rompi, ada yang bawa beras. Iya. Gue bisa memahami sih kalau gue dengar penjelasan Vinland Saga seperti itu ya. Cuma gue pribadi nih, gue tetap tidak puas. Soalnya gue terlalu terbawa sama season 1-nya soalnya. Aduh, pas nonton season 2 terlalu dibolak-balik. Cuma gue bisa memahami dan gue tidak bilang season 2-nya jelek. Anime terbagus menurutku season 2. Lah, katanya Monster tadi. Iya, itu yang pertama kan. Berarti Vinland 2. Vinland Saga kalau dari season pertama itu konsisten gitu dengan season keduanya, mirip-mirip dengan season keduanya, mungkin saja Vinland Saga yang pertama. Serius? Berarti istilahnya pesan yang coba disampaikan sama Vinland tuh bisa lebih dalam daripada yang disampaikan sama Monster. Iya menurutku. Berarti kalau gue bisa nonton Vinland Saga, artinya gue bisa nonton Monster dong ya? Bisa. Tapi kan di Vinland Saga pun kan harus paham season 2-nya kan. Iya sih. Iya.
sebenarnya ide-ide Vinland Saga itu Christianity sebenarnya, Kristen, ide-ide tentang kasih itu tuh dimention di ketika Canute, kalau nggak salah, Canute tuh kalah perang dan harus balik gitu kan. Oh, dan bapaknya, bapak quote unquote ya, siapa bapak? Bukan bapak realnya, tapi bapak asuhnya gitu, lupa aku siapa namanya. Oh iya, yang di season 1 ya? Iya, itu meninggal kan. Iya, yang mati ya. Oh, lu ngomong gitu gue jadi ingat nih kalimatnya siapa tuh. Ada satu hal yang gue suka banget dari season 1 itu soalnya dialog para karakternya. Salah satu yang paling gue suka waktu ada tuh anak perempuan di desa yang gue lupa ceritanya gimana. Intinya dia berbuat sebuah dosa kecil lah. Tapi dia merasa berdosa banget nih karena dia ngebuat dosa kecil itu. Tapi ketika dia pulang ke rumah, ngelihat keluarganya dihabisin sama pasukannya Skelet, dia malah bersyukur gitu. Oh ya Tuhan, ternyata di luar sana ada orang yang ngelakuin dosa lebih parah daripada diriku. Jadi dia merasa bebannya berkurang tuh karena dosa yang kulakukan nih lebih kecil nih daripada mereka nih. Iya, bagus sekali menurutku cerita yang itu juga. Itu momen ketika Askeladd itu sudah sangat disukai gitu loh. Kita merasa wah, Askeladd ini karakter terbaik gitu kan. Tiba-tiba di episode itu ditunjukkan gitu kalau Askeladd ya tetap Askeladd, dia itu pemimpin bandit gitu kurang lebih. Jadi gimana pun cara dia untuk mempertahankan survival dari banditnya itu, timnya harus dilakukan walaupun seburuk itu gitu kan. Dan di situ kita disadarkan ulang gitu kalau Askeladd itu memang bukan yang sebaik itu. Cuman aku udah lupa ingat apa yang disampaikan anak itu. Seharusnya mendalam juga itu. Ini salah satu alasan kenapa gue rasa season 1 tuh lebih superior daripada season 2 buat gue pribadi ya. Soalnya season 1 itu punya banyak sekali momen ikonik, entah dari dialog ataupun narasi. Sedangkan di season 2 buat gue pribadi, gue hampir tidak dapat banyak pesan yang coba disampaikan di season 2. Gue malah lebih dapat di season 1. Makanya waktu gue nonton, season 1 nih gue lebih suka nih. Terutama list karakter Vinland Saga season 1 menurut gue lebih menarik daripada season 2. Apalagi di season 1 kan kita ada Askeladd nih. Dari yang awalnya gue pengen dia mati banget, giliran dia udah mati gue malah nangis. Di season 2 tidak ada sosok kayak gitu tuh. Makanya gue merasa lebih hampa daripada season 1. Paham. Ya, dia cuma menghantui itu di season 2. Cuma itu yang menurut gue hebat banget dari Vinland Saga sih. Bisa ngebuat perspektif kita berubah drastis ke karakternya Askeladd ini nih. Kasusnya sama kayak Orb. Lu nonton Orb juga kan? Harusnya nonton lah ya. Nonton. Cuman tuh skimming aja kemarin. Karena buat konten kan, bukan yang benar-benar. Ini pengakuan dosa lah ini. Bukan yang benar-benar didalami gitu kemarin. Tapi setidaknya garis besarnya lu bisa pahami kan? Iya. Nah, karakternya siapa tuh yang jadi inquisitor di Orb? Siapa ya, bentar? Gue lupa lagi tuh. Yang kayak Ferry Irwandi. Kok kayak Ferry Irwandi? Iya kan itu. Yang kayak Ferry Irwandi, gue lupa lagi namanya siapa. Itu gue ngelihat dia tuh kayak Askeladd banget. Iya, Noak. Gue ngeliat karakternya Noak tuh, ini literally Askeladd nih. Awalnya gue benci banget, pas mati gue sedih banget. Dia mati sambil berdoa, ya Tuhan, kalau memang surga itu ada, maka terimalah anakku atau gimana gitu. Oh ya anjir, ini karakter utama semua mati gara-gara dia nih. Giliran dia mau mati, nangis gue Tapi kan itu pun gak jelas gitu loh. Siapa sebenarnya yang benar? Pembahasan tentang Orb menurutku di sana tentang yang benar itu, yang memang benar-benar benar itu siapa sebenarnya yang yang layak untuk dipertaruhkan. Kebenarannya itu yang mana gitu. Dia itu kan, si Novak ini dari awal memang merasa percaya gitu dari awal kalau yang dia lakukan itu untuk gereja. Iya. Jadi orang-orang yang lain ini mereka yang salah karena mereka itu kafir gitu dalam tanda kutip. Mereka itu mencoba melawan otoritas gereja. Yang jelas-jelas adalah tindakan kesesatan. Dari awal tuh yang dia merasa kalau yang dilakukan tuh benar, nggak ada salahnya. Seakan-akan kayak gini ya, kebenaran tuh sebenarnya bisa disetting sama siapa yang sedang berkuasa pada saat itu ya. Nah, itu ide-ide Foucault tuh yang gitu. Kalau mau baca Bang Mek, apa? Discipline and Punish namanya, itu Foucault, Michel Foucault namanya. Pas lah dengan yang dibilang Bang Mek tadi. Pengetahuan itu sesuai dengan siapa yang berkuasa. Iya. Soalnya itu yang gue tangkap dari Orb sih. Yang berkuasa pada saat itu gereja, ya udah kebenaran diatur sama gereja pada saat itu. Ketika sains yang mengatur, kebenaran pun mereka yang ngatur gitu. Cuma kalau lu pribadi gimana menanggapi endingnya Orb? Soalnya gue lihat tuh banyak yang merasa bahkan perjuangan MC selama ini hasil akhirnya hanya berupa nama doang tuh. Hasil akhirnya hanya berupa ide. Setelah semua perjuangan yang dilakukan sama karakter-karakter kita dari awal tuh, pengen nyetak buku lah, sampai harus ada yang disiksa mati lah, ujung-ujungnya yang sampai cuma idenya doang tuh. Gimana tuh? Wah, itu tuh momen yang itu ya, yang di akhir. Itu titik balik sejarah sebenarnya di sejarah kita gitu, sejarah kita yang asli. Kalau nggak salah yang terakhir itu ada mahasiswa yang belajar dengan Albert yang bernama Copernicus.
Kopernikus dia yang melawan cara terang-terangan gitu kan. Memang dari awal tuh ide-ide heliocentrisme tuh sudah dicoba untuk disampaikan, cuman ditekan oleh gereja terus-menerus kan. Sama lah harusnya mirip lah dengan yang terjadi di Cuman yang benar-benar berani cara langsung gitu ngomong ke depan gereja itu Kopernikus. Bukan Kopernikus sih, kalau nggak salah murid dari muridnya lagi, entah murid dari muridnya atau siapa. Cuman ada hubungan seharusnya mereka, Galileo Galilei kan. Yang Galileo Galilei itu membaca Kopernikus. Jadi yang benar-benar memulai perubahan besar gitu dari otoritas gereja yang memegang pengetahuan seluruh manusia itu Galileo Galilei dari Kopernikus. Jadi itu sebenarnya sangat besar gitu loh. Titik balik sejarah itu sangat besar di sana karena 1000 tahun sebelumnya semua ilmu pengetahuan itu kalau di Eropa ya itu dipegang oleh gereja Katolik dan cuma mereka gitu yang menentukan siapa yang benar siapa yang salah. Ketika muncul Kopernikus lah dan Galileo Galilei baru gelindingnya itu mulai terjadi gitu. Renaissance, abad modern dan teman-temannya itu terjadi gara-gara dua orang ini, gara-gara Kopernikus. Jadi kita sampai di sini di tahun ini gitu kan dengan semua sains-sains modern ini karena mereka. Jadi kalau dibilang itu anti klimaks sangat salah menurutku. Justru itu awal dari sebuah kejadian yang sangat besar ya. Ya, sangat besar bahkan sampai terlalu didramatisir sebenarnya di sejarah kita tuh. Kayak itu dibilang kalau misalnya itu tidak terjadi kayaknya kita nggak bakal masih dalam abad ke-8 gitu sampai sekarang. Tapi nggak separah itu harusnya. Cuman itulah cara mereka meromantisasi momen itu gitu. Berarti istilahnya lu suka nih dengan endingnya Orb ya? Ya, jelas. Sama sih gue juga Waduh, suka. banyak yang... Oh, Bang Mac juga suka? Iyalah, gue suka konsepnya gitu. Semua perjuangan yang kita lakukan selama ini pada akhirnya berakhir hanya dengan dalam sebuah ide. Seakan-akan pengen ngomong ide itu nggak bisa mati. Dari awal yang pengen diusahakan sama karakter kita di awal si Rafael itu kan ide heliocentrisme ini tuh kan pengen diterusin kan. Dan dari awal banget Noah tuh pengen matiin nih si ide heliocentrisme ini. Tapi entah kenapa ini ide tidak bisa mati. Dan itu kan yang terus menerus jadi plot utama dari Orb. Ide tentang heliocentrisme itu nggak bisa dimatiin. Sebuah ide itu nggak bisa mati, bahkan sampai akhir pun di saat semua karakter kita mati, idenya masih belum mati. Itu gue suka banget tuh. Kalau Orb sendiri, menurutmu ya itu pantas jadi salah satu anime terbaik nggak? Harusnya iya, waduh, begitu ya. Kalau di personal listku belum Ya. Itu yang bagus memang, cuman secara personal sepertinya tidak. Nah, ada yang nanya nih waktu itu pas gue bikin postingannya. Dan ini gue rasa bakal cocok banget kalau kita bahas. Pertanyaannya kayak gini. Ada banyak pandangan yang menganggap anime cuma sekedar tontonan atau hiburan. Sama seperti topik yang kemarin juga lagi ramai soal anime yang tidak perlu disangkut pautkan soal politik. Karena anime, it's just anime. It's not that deep. Nah, gimana pendapatmu nih soal argumen-argumen kayak gitu tuh? Kayak, masa sih filosofi emangnya yang bikin anime ini kepikiran sejauh itu? Kayaknya enggak deh. Kalau lu ngomong ini di depan orangnya juga palingan dia bilang, emangnya gue mikir sejauh itu? It's not that deep, bro. Oke, aku paham sebenarnya sudut pandang orang yang memandang seperti itu ya. Kenapa mereka mandangnya anime, udahlah itu kayak kartun-kartun aja gitu. Yang pertama harusnya karena mereka menyamakan kartun dan juga anime. Walaupun kartun sendiri pun itu tuh mendalam kalau kita dalami gitu ya. Mereka tuh prosesnya itu tidak sesimpel proses kreatif yang biasanya kita lihat mungkin ya. Yang kedua, mereka itu melihat mungkin ya, ini asumsi saja, karena banyak anime-anime isekai gitu. Apa ya? Tujuannya itu cuma untuk, bukan cuma sih, cuman kebanyakan mungkin ya, kebanyakan fan service aja. Jadi kok gini gitu kan, masa yang ini yang memberikan apa? Cuman dibalik itu semua pun sangat tidak setuju kalau saya kan dengan pendapat orang-orang seperti itu argumennya. Karena Jepang secara keseluruhan lah, kita bahas secara sosiologis, mereka itu setelah kekalahan kemarin di Perang Dunia, iya. Setelah kekalahan itu proses mereka untuk bangkit tuh sangat gede. Dan cara mereka untuk bangkit tuh menurutku sangat gede juga. Itu secara politik, secara apa, bagus kan. Cuman, cara individual pun, mereka itu individual eksistensial, itu sangat mendalam juga. Karena beberapa dari mereka yang terdampak gitu, baik oleh pengaruh dari kehancuran itu, atau setelah kehancuran itu terjadi kemajuan yang besar. Dan kemajuan ini menciptakan kekosongan gitu kan, kesepian dan teman-temannya. Kalau kita lihat di budaya Jepang itu, seni yang keluar dari sana, dari budaya yang itu ya, dari situasi sosial itu tidak mungkin hanya dibuat-buat aja gitu kurang lebih.
seninya pasti menggambarkan bagaimana situasi sosial dan situasi psikis mereka saat itu gitu. Apa ya, kalau kita lihat Jepang sekarang lah mungkin ya, di dunia modern ketika semuanya itu sangat maju gitu, agak mengerikan sebenarnya. Isolasi itu semakin meningkat. Hal-hal yang mungkin kalau di budaya kita tuh tidak diinginkan, kayak nggak tahu kok apakah boleh diomongin atau tidak. Cuman yang kayak gitu itulah yang mungkin di budaya kita tuh tidak dibolehkan, cuman di sana sudah dinormalkan gitu kan, karena terlalu kuat mungkin pengaruh dari psikis ini. Itu tuh menurutku secara pribadi ya, karena pengalaman yang mendalam secara eksistensial gitu. Ketika pengalaman mendalam itu tuh diekspresikan dalam bentuk media gitu, entah di itu sastra atau bentuknya itu anime pun, manga gitu, itu sangat mendalam. Jadi nggak bisa dibilang gitu kalau itu cuma anime aja gitu. Kalau misalnya anime aja itu, kalau nggak suka ngelihat gambar-gambarnya, setidaknya bacalah sastra-sastra Jepang dan coba nilai sendiri gitu. Itu kayaknya yang bisa dibilang kepada orang-orang yang ngomong gitu ya. Kalau misalnya masih sama pemikirannya, nggak tahu lah apa yang harus dilakukan. Jadi istilahnya, lu yakin nih setiap karya seni atau apapun itu pasti ada hal yang mendasari ya di balik terciptanya hal tersebut ya. Pasti ada pesan, ada nilai atau apapun itu yang mempengaruhi hal tersebut bisa muncul. Cuma di saat yang bersamaan, dari argumen yang lu katakan, lu juga mengakui kalau memang ada anime-anime ataupun karya seni yang dibikin memang tanpa tujuan. Itu bukan sesuatu yang tidak ada, itu ada kok. Tapi bukan berarti semuanya kayak gitu. Ya, benar. Salah satu contohnya karya-karyanya Hayao Miyazaki. Ya, bisa menangis aku tiap nonton film ya. Padahal itu apa ya? Filmnya kayak aneh gitu loh sebenarnya kalau di ya. Nah, mumpung kita ngomongin beliau, ini gue pengen banget ngomong ini dari dulu, cuma gue nggak ketemu teman yang cocok buat ngomongin ini. Sebenarnya apa bagusnya The Boy and Heron? Gue nonton gini, gue jelasin lagi. Gue jelasin background gue dulu ya sebelum lu ngejudge gue ya. Gue pribadi tidak lahir dan besar ditemani sama Ghibli. Gue tidak nontonin film-filmnya Ghibli waktu gue kecil, dan gue baru nonton filmnya Ghibli ya belakangan ini aja lah. Jadi gue nggak tahu tuh soal sejarahnya Hayao Miyazaki kayak gimana, nilai-nilai yang mendasari kemunculan film-film buatannya dia tuh kayak gimana. Makanya pas gue nonton The Boy and Heron, gue betul-betul ini cerita apa? Gue nggak ngerti sama sekali. Ini ada bocah ke isekai terus balik, baru ada kakek-kakek tolong lanjutkan duniaku, aku tidak mau, bodoh amat. Dia keluar baru kakinya tiba-tiba gue tidak ngerti sama sekali. Ini gue keluar dari bioskop pas gue nonton itu kan, apa ini cerita yang gue nonton tadi, tidak ngerti. Di saat gue bilang gue tidak ngerti itu, tiba-tiba muncul tuh kabar, The Boy and Heron keluar sebagai anime terbaik di Oscar. Hah? What? Kok bisa? Gue langsung menganggap diri nih, berarti gue setolol ini nih sampai gak bisa memahami anime sebagus The Boy and Heron. Di saat anime seperti ini bisa memenangkan penghargaan, artinya gue tolol banget nih. Apa sih sebenarnya yang coba disampaikan sama The Boy and Heron ini? Nah, gue tidak pernah ketemu orang yang bisa ngejelasin hal itu ke gue. Dan setelah gue coba cari tahu, gue ketemu nih kontennya lu yang ngebahas soal Ghibli kan. Nah, di situ langsung gue pikir, pantas orang pada bilang The Boy and Heron tuh nyeritain kehidupannya Hayao Miyazaki. Ini berarti konek ke sini tuh. Soalnya pas sebelum gue tahu semua itu, gue cuma mikir, emangnya sejauh itu apa lu nggak berlebihan menginterpretasikan ini? Ternyata semua ada maknanya ya. Coba jelasin ke gue, itu The Boy and Heron tuh sebenarnya mau cerita tentang apa sih? Harusnya udah pas yang dijelaskan Bang Mac tadi. Itu memang sangat personal, terlalu personal dengan Hayao Miyazaki sendiri gitu. Sebenarnya film-film dia yang lain itu tuh selalu ada tentang diri dia sebenarnya, tentang nilai-nilai yang dia atau mungkin kesukaan-kesukaan dia gitu. Kayak yang tentang airplane, dia kan karena bapaknya buat pesawat gitu kan, makanya dia suka pesawat juga. Film-filmnya tuh banyak sekali pesawat-pesawat dan aneh-aneh biasanya pesawat-pesawatnya. Iya. Itu banyak film-film dia itu yang memang terpengaruh dari diri dia sendiri. Cuman yang ini tuh benar-benar munculnya itu, alasannya itu sebenarnya kemarin banyak orang bertanya, apa masa depan dari Ghibli gitu? Siapa yang akan melanjutkannya nanti? Soalnya film sebelum ini tuh film yang dibuat anaknya kalau nggak salah, yang dia itu 3D kan, dan banyak orang sangat tidak suka dengan film itu. Jadi semuanya bertanya-tanya kan, apa yang selanjutnya untuk Ghibli? Apakah bakal dilanjutkan saja dengan anaknya atau Miyazaki sendiri yang akan melanjutkannya sampai mungkin meninggal gitu ya. Ternyata dia bilang ini film terakhirku. Itu yang buat itu benar-benar apa sebenarnya orang-orang mengantisipasi gitu. Wah, filmnya tentang apa? Dan dia sendiri bilang kalau nggak salah di interviewnya tuh, ini film paling personal gitu. Dan ternyata memang itu diri dia sendiri yang ngomong terhadap diri dia sendiri gitu. Si
tokoh utama di Boy and the Heron, The Boy-nya itu sendiri dia gitu. Dia kehilangan ibunya. Proses dia berkabung dari kehilangan ibunya juga. Proses dia berkabung itu mirip-mirip dengan orang-orang yang sangat kreatif gitu. Dia menyendiri dan tiba-tiba menciptakan dunia di dalam kepalanya gitu. Itu proses dia ketika masuk isekai gitu kan. Iya. Isekai itu sebenarnya kalau kita coba pahami gitu ya, sebenarnya nggak bisa benar-benar yang akurat juga. Kita nggak tahu. Kita taunya itu harusnya kalau ngomong sama Miyazaki. Cuman kalau dari interpretasiku sendiri tuh itu tuh proses kreatif dia gitu. Mulai dari awal dia mengalami perang, jadi korban perang dan ibunya meninggal gitu kan. Kalau di The Boy and the Heron tuh kalau nggak salah ibunya memang sakit-sakitan gitu. Iya, ibunya sakit, bapaknya sibuk bikin pesawat. Ya, itu mirip-mirip dengan kehidupan dia dulu. Dan proses dia untuk menangani atau mengatasi emosi-emosi dia itu adalah dengan berkreasi gitu kan. Dan cara dia berkreasi adalah membuat film. Jadi proses seni gitu, proses kreatif. Nah, ketika dia membuat seni itulah momen ketika kita melihat semua fantasi ini, semua yang ada di isekai ini. Dan dia itu bertemu dengan dirinya sendiri kan, yang udah tua, paman buyut dia gitu. Iya. Dan ada bangunan-bangunan yang dia coba tata di atas. Ada berapa ya kemarin? 13. Kalau nggak salah semua 13 dan itu 13 filmnya gitu kan. Cuman mau jatuh dia sendiri sudah melihat gitu. Seiring bertambahnya usia tuh selama kelamaan memang seni tuh bakal jatuh juga gitu dan nggak bisa ditambah-tambah lagi di atasnya. Dia sendiri pun sudah tidak kuat gitu. Makanya ketika dia minta The Boy itu sendiri pun dia udah nggak mau gitu kan. The Boy itu entah melambangkan diri si Miyazaki yang udah nggak mau lagi atau anak-anaknya yang memang tidak cocok gitu, tidak cocok dengan apa yang sudah dia bangun selama ini gitu loh. Jadinya udahlah dibiarkan aja jatuh, dibiarkan aja hancur semuanya. Semua orang tuh akhirnya bahagia kan, kecuali paman buyutnya. Bagian dari diri dia yang berkreasi pada waktu itu mungkin yang ingin terus-menerus menjaga semuanya tuh tetap ada gitu. Kalau misalnya itu dihilangkan, mungkin aja dia bakal merasa lebih bahagia gitu. Kalau kita lihat interview dia tuh proses copingnya, dia bilang udahlah katanya, ada videonya itu. Udahlah, masa depan udah jelas. Ghibli itu aku ngambilnya cuma dari nama pesawat. Dari nama pesawat, ya. Dia coping tuh kalau menurutku. Cuman itulah, kayaknya memang lebih bagus diakhiri dengan indah daripada dilanjutkan tapi tidak sesuai dengan. Tapi malah jadi busuk ya, kayak One Punch Man season 3. Aduh. Setelah gue lihat penjelasanmu ya soal The Boy and Heron, langsung connect gitu. Oh ternyata ini yang coba pengen disampaikan. Gue bisa memahami kenapa banyak yang bilang ini ceritanya bagus banget. Tapi masalahnya lu harus tahu backgroundnya Hayao Miyazaki dulu. Lu harus tahu gaya penceritanya kayak gimana, baru lu bisa nyambung dengan apa yang coba pengen disampaikan sama beliau kan. Sedangkan kalau lu nggak paham apa-apa soal, istilahnya kalau lu FOMO lah, lu pasti apa ini? Dan itu yang gue rasakan waktu gue pertama kali nonton The Boy and Heron. Gue kayaknya terlalu tolol untuk bisa memahami film ini. Itu masalah dengan apa sebenarnya? Cara kita menginterpretasi seni dan senimannya gitu. Apakah itu masalah juga di filsafat tuh? Apakah seni itu nilai karena seninya sendiri terlepas dari senimannya, atau seni itu harus ada senimannya gitu? Seni itu bernilai kalau berdasarkan dari senimannya. Masalah yang gede itu kalau kita ada scene kalau nggak salah di film, dia tuh bilang aku cinta kamu gitu. Perkataan itu kan bisa dibilang ekspresi kan, bentuk dari seni gitu. Itu tuh bernilai kalau siapa yang ngomongnya sebenarnya, bukan tentang apa yang dibuat. Jadi kalau dari situ tuh seni yang dibuat itu tuh tidak terlalu bernilai kecuali ditambahkan gitu dengan senimannya, ditambahkan dengan yang mengekspresikannya gitu. Siapa yang mengekspresikannya? Agak rumit memang idenya, cuman banyak juga ide-ide tentang seni itu yang dia itu lebih bernilai ketika kita memang tahu senimannya siapa. Sorry ya kalau misalnya terlalu broad jadi seni. Cuman menurutku cara memahaminya itu harus kayak gitu. Kalau kita lihat lukisan Van Gogh misalnya, ketika dia potret diri sendiri yang atau yang memotong telinga lah lebih mudah, itu kalau kita lihat self portrait aja, dia menggambar dirinya aja gitu. Tapi kalau kita tahu Van Gogh-nya itu siapa, kalau kita tahu apa yang sedang dialami, itu tuh sangat waduh. Jadi kita melihatnya lebih paham gitu loh. Kalau ekspresi itu kan selalu berkaitan dengan emosi gitu. Jadi siapa yang mengemosikannya, bagaimana emosi itu terjadi, itu tuh sama pentingnya menurutku dengan bentuk objek dari seninya itu sendiri gitu kurang lebih. Jadi istilahnya sesuatu bisa lebih berharga hanya dengan kita tahu siapa yang ngebuatnya dan bagaimana dia membuatnya gitu. Dan bagaimana prosesnya ya. Ini malah nanti bisa nyangkut ke itu loh, AI. Apakah hal seperti itu akan jadi semakin berharga atau justru jadi sesuatu yang biasa saja? Menurutku jadi lebih berharga justru seni nanti. Soalnya kita jadi tahu gitu loh, seni-seni yang dibuat AI ini kelihatan gitu nggak punya
soul gitu. Nggak Walaupun punya soul jiwa. itu sebenarnya, ya walaupun soul itu sebenarnya nggak bisa kita definisikan juga kan itu apa sebenarnya. Cuman kelihatan kalau itu tuh AI gitu. Jadi kayak nggak terasa gitu emosi yang disampaikan dari seni ini apa. Jadi nggak dapat. Justru menurutku semakin modern nanti, semakin pandai AI ini membuat hal-hal seperti itu, semakin dihargai emosi-emosi manusia yang mengekspresikan sesuatu gitu dalam bentuk karya seni. Kebetulan Miyazaki juga tuh salah satu yang menentang AI ya. Ya benar. Oh, oke lah, akhirnya gue bisa dapat pemahaman soal The Boy and Heron nih. Ternyata ada sebuah nilai yang sangat dalam dan sejarah yang sangat panjang. Ya, Koe no Katachi. Pas gue liat postinganmu yang soal Koe no Katachi itu langsung, oh iya waktu itu gue pernah ngajak Ardian sih buat collab tapi tidak jadi. Ya udahlah, gue pengen ngobrol lah soal Koe no Katachi nih. Ada teman gue tuh yang betul-betul nangis banjir tuh ngelihat endingnya Koe no Katachi. Ya, itu kayak proses untuk memaafkan diri sendiri kan. Dan gue pengen tahu pendapat lu lah soal endingnya Koe no Katachi tuh kayak gimana. Lu menanggapinya seperti apa sih? Sebelum keadaan psikologisnya mungkin ya, scoringnya pun sangat bagus itu. Coba Bang Mik dengarkan lagi itu piano di akhir, semua orkestranya, wah pas semua silang itu jatuh, wah apa pure cinema. Ngeri. Gue kan bikin konten detail kecilnya Koe no Katachi, jadi gue coba cari tahu nih detail-detail soal musik dan segala macam, dan itu betul-betul dipikirin mulai dari judul segala macam itu dipikirin, menit detiknya tuh dipikirin, bukan asal taro. Oh, ngeri banget musiknya tuh. Sebenarnya cukup susah untuk menjelaskan anime ini ya menurutku, soalnya backgroundku di psikologi mungkin ya. Soalnya ini sangat dekat harusnya dengan psikologi. Tidak sedalam itu mungkin. Masih agak ragu-ragu aku untuk membahas sebenarnya. Tapi memang sangat mendalam itu. Itu nunjukin kalau secara eksistensialnya lah setidaknya. Manusia itu rapuh gitu loh. Sangat manusiawi lah bisa dibilang. Sangat mudah rusak, terluka lebih bagus namanya. Sangat mudah terluka dari kejadian-kejadian, dari perlakuan-perlakuan orang gitu. Kalau kita bahas dari awal, wah panjang juga ini. Dari awal gas. Dari awal, dari kemunculan Nishimiya ya namanya. Yang cewek bisunya. Ya, itu tuh siapa tokoh utamanya? Soto. Oh ya, Soto itu nama Nishimiya juga kan. Mereka itu nama panggilannya sama. Ishida kalau nama asli dia. Cuman cara mereka memanggilnya kalau nggak salah Shoto atau apa sama gitu dua-duanya. Karena Shoya Ishida sama Shoko Nishimiya kalau nggak salah. Panggilan mereka tuh sama. Jadi nggak suka sih Ishida dipanggil sama gitu dengan Nishimiya. Sebenarnya yang buat tragik itu karena dia merasa Ishida itu dari awal pengen nunjukin kalau dia itu bersama teman-temannya loh. Teman-temannya melakukan hal yang sama gitu, pembulian. Jadi dia merasa dengan dia melakukan itu lebih parah dari yang lain, dia itu bakal lebih diterima gitu secara sosial. Itu sebenarnya awalnya. Dia tuh nggak ada cara personal gitu, nggak suka dengan Nishimiya karena dia gini, nggak ada secara personal. Dia tuh cuma ingin impressing teman-temannya dengan melakukan itu gitu. Pada akhirnya yang kena malah dia gitu kan, yang dikambing hitamkan justru dia. Padahal mereka semua ikut gitu. Cuman dia memang lebih parah. Aku tidak membenarkan juga yang dilakukan Ishida nih. Ishida memang kayak tai juga waktu kecil. Iya. Emang anak biadab juga ya waktu kecil ya. Ya, dan dia pun sadar kan. Dia pun sadar sebenarnya dengan perlakuan dia. Cuman sampai dia besar itu, sampai dia di awal-awal kan kita nontonnya dia mencoba untuk lompat kan dari jembatan, dan kemudian flashback gitu kan. Dia itu mencoba untuk minta maaf sebenarnya sama Nishimiya, cuman nggak bisa dia. Jadi semua hal dia lakukan selain meminta maaf kepada Nishimiya gitu sebagai korban bullying dia gitu. Dia mencoba untuk belajar sign language, mencoba untuk berteman dengan dia bahkan Nishimiya gitu. Mencoba membangun semua pertemanannya lagi semuanya. Semua tuh tidak jadi. Pada akhirnya gagal kan di filmnya kalau nggak salah. Pada akhirnya gagal karena dia mengusir semua orang dalam tanda kutip. Karena dia merasa semuanya tidak pantas gitu. Ketika dia ketahuan lagi kalau dia itu bullying, jadinya teman-teman dia yang baru dikumpulkan ketika dia udah dewasa pun merasa kalau dia itu tidak cocok berteman dengan Nishimiya gitu. Jadinya dia push semua orang, tinggal dia dan Nishimiya gitu. Sampai pada akhirnya Nishimiya dikasih tahu sama Ueno kan, kalau misalnya Nishimiya tuh nggak ada, semuanya tuh nggak bakal terjadi gitu. Jadinya dia take blame untuk dirinya sendiri. Padahal kan yang menjadi masalah itu sebenarnya kita pun nggak tahu sebenarnya siapa yang salah. Jadi Ishida sendiri pun ketika Nishimiya bilang kalau semua masalah yang ada di hidup Ishida itu gara-gara Nishimiya, semua masalah yang ada di hidup Nishimiya pun itu sebenarnya gara-gara Ishida. Jadi itu nunjukin kalau manusia itu sangat rapuh gitu kan. Dan Ueno dari kecil sampai besar nggak berubah ya
sebenarnya, cuman dia akhir agak-agak berubah gitu. Sama-sama ngeliatin gitu loh kalau manusia itu memang sangat susah untuk benar-benar teguh gitu kurang lebih. Pada akhirnya Ishida itu benar-benar terbuka itu ketika dia minta maaf kepada Nishimiya gitu di waktu dia udah sadar ketika dari rumah sakit gitu kan, udah sadar, pada akhirnya bertemu di tempat mereka ngasih roti yang di atas jembatan ya. Ya, di situ baru dia benar-benar minta maaf gitu kalau selama ini tuh yang dilakukan salah, dan baru di situ gitu baru mulai semuanya itu membaik gitu di ending. Tapi kalau kita mencoba untuk menyalahkan satu orang pun di sini ya, di cerita ini nggak bisa. Kalau kita menyalahkan Ueno gitu, nggak bisa juga sebenarnya. Nggak sesimpel itu menurutku. Terlalu banyak kompleksitas dari emosi manusia gitu untuk kita. Tidak hitam putih lah istilahnya ya. Ya, jadi Nishimiya pun gara-gara omongan Ueno sampai dia kan sampai mencoba untuk, udah kalau misalnya aku nggak ada berarti semuanya akan baik-baik saja. Nggak juga, nggak gitu makanya Ishida kan menyelamatkan dia. Gue jadi agak bisa membayangkan maksud dari kata manusia itu rapuh. Karena manusia aja bisa terluka hanya karena sesuatu yang tidak jelas. Seperti yang tadi lu bahas lah, ini sebenarnya siapa yang salah sih? Gak jelas kan siapa yang salah kan? Ini akar masalahnya dari mana sih? Sumber masalahnya dari mana sih? Gak jelas. Serapuh itu manusia, sesuatu yang tidak jelas aja bisa bikin kita terluka. Kalau kita bilang apapun, kayak yang dibilang Ishida lah, dia itu cuma ingin kelihatan lovable aja. Dia itu baik-baik gitu, biar kelihatan aja kalau dia itu baik. Padahal ketika orang ketawa membuli siapa Nishimiya, dia pun ikut ketawa gitu kan. Cuma di depannya aja yang baik-baik gitu. Cuman nggak bisa juga kita salahkan Kawaii dengan melakukan itu gitu. Memang waktu kecil dia salah, dan yang dilakukan itu jelas salah gitu kan secara praktikal. Cuman emosi dia itu bukan dalam kontrol dia juga harusnya selamanya gitu. Dan dia juga ketika melakukan salah mencoba untuk melakukan penebusan gitu dari kesalahan-kesalahannya. Gitu semuanya sih di sini. Iya, itu harusnya. Mereka itu semuanya kan melakukan kesalahan-kesalahan. Cuman proses untuk penebusannya lah yang membuat mereka itu lebih manusiawi gitu. Ada beberapa yang mereka itu salah tapi tidak mau menebus kesalahan mereka. Mungkin teman-teman Ishida mungkin atau gurunya gitu kan. Di manganya kan gurunya katanya ya, aku belum baca manganya pula, katanya lebih kejam daripada yang ada di film. Dan mereka menurutku justru yang jauh lebih salah daripada Ishida mungkin ya, yang lebih parah dalam membuli, cuman berusaha gitu untuk menebus dosanya gitu dalam tanda kutip. Oke, kita sudah cukup bahas Koe no Katachi. Frieren, gimana Frieren? Frieren anime terbaik gitu. Jadi semua ya jadinya nggak konsisten ini, semuanya jadi favorit. Ya itulah manusia kan. Kadang tidak konsisten juga. Semuanya bisa jadi terbaik di saat yang bersamaan. Tidak ada yang larang kok. Tapi gimana menurut Bang Meg tentang Frieren? Kayaknya banyak. Frieren tuh jadi satu-satunya anime yang bisa gua puji-puji sampai setengah jam. Waduh. Betul, kan gue sering bahas anime ya, tanda kutip review lah. Gue nggak mau ngeklaim tuh review, tapi tanda kutip aja review. Gue selalu bingung gitu. Apa yang harus gue jelasin? Apa yang bisa gue jelasin dari anime ini? Apa yang bisa gue puji dari anime ini? Soalnya paling simpelnya cuma ngomong, visualnya bagus, musiknya enak, ceritanya menarik. Udah kelar gitu aja tuh. Apalagi kalau nonton anime yang biasa-biasa aja. Oh ya, visualnya lumayan lah, ceritanya ya agak boring tapi oke lah. Udah itu, gitu aja. Tapi Frieren, pas gue bahas, ceritanya tuh bagus. Kenapa? Karena begini. Musiknya bagus banget karena di bagian ini bisa gue jelasin panjang lebar tuh. Cuma dia doang tuh yang saking gua sukanya dan saking bagusnya bisa gue jelasin. Sementara anime lain yang meskipun gua nggak bagus, nggak bisa gue jelasin tuh. Karena mentok-mentok cuma bagus doang. Kalau misalnya bahas anime-anime yang jeleknya, ini jelek karena di sini harusnya kan begini, harusnya begini. One Punch Man season 3 tuh jelek gara-gara begini. Padahal harusnya kan bisa begini. Itu gampang tuh kita bahas panjang lebar. Tapi kalau kita bahas yang bagus, itu kadang sulit tuh untuk mendeskripsikannya. Nah, Frieren itu setengah jam tuh gue kayak tidak mau berhenti tuh memuji-muji Frieren. Sebagus itu Frieren. Iya. Dan yang gue paling suka tuh, tiap dialognya itu loh, bagus banget. Satu hal yang menurut gue penempatan dialog paling bagus dari Frieren season 1 itu kalimat terakhirnya Himmel. Itu pas gue nonton dan gue lihat itu kalimat keluar dari mulutnya Himmel, gue terkejut lah. Yang si Stark atau Vern ya, yang dia nanya tuh, kenapa setiap kali mau berpisah Frieren tuh tampak biasa aja. Nah, langsung kita dilihatin tuh flashbacknya Himmel. Dia ngomong tuh, karena bakal malu kalau kita ketemu lagi. Gimana gitu bahasa kalimat terakhirnya Himmel tuh. Nah pas lu tahu kan yang gue maksud kan? Ya, tahu. Nah pas kalimat itu keluar, itu gue langsung connect tuh. Ini kalimat bukan cuma buat Frieren, buat kita yang nonton. Iya cu. Buat kita yang nonton, lu jangan sedih Frieren mau tamat. Karena kalau tiba-tiba Frieren dapat season 2, lu malu nanti bro.
karena bisa dapat season 2. Nggak usah lu nggak usah sedih. Wah, pas gue nonton ini buat kita penonton ini dari sekian puluh chapter sengaja dipilih tuh kalimat itu buat jadi penutup dari season 1. Wah, itu gila banget. Itu bukti kalau bahkan sekedar penempatan dialog aja itu dipikirin di anime ini. Itu yang gue suka banget dari Frieren tuh. Oh, dan terbukti dapat season 2 hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun. Ya, aku belum nonton lagi trailernya. Kayaknya bagus harusnya, tapi aku mencoba untuk tidak terspoiler lah sebelum nonton. Maunya fresh aja. Nah, kalau menurutmu gimana? Apa tuh? Frieren lah. Absolute Cinema. Terlalu bagus untuk diceritakan. Bagaimana ceritanya terlalu bagus untuk diceritakan. Ini bagus banget, gue gak mau bagi ke orang lain lah. Gue simpan sendiri. Tapi highlightnya menurutku memang di Himmel memang. Mungkin karena kita fokus di Frieren yang sangat dipengaruhi Himmel mungkin ya. Nggak tahu juga. Di Frieren juga bagus menurutku karena dia itu hampir immortal mungkin ya. Jadi cara dia memproses emosi itu sangat berbeda gitu kan dengan manusia biasanya, dan hampir semuanya itu nonchalant gitu. Dia tidak mempedulikan apapun gitu dengan apa yang terjadi. Hampir kelihatan seperti itu. Tapi ternyata ketika Himmel tuh meninggal, justru di situ dia baru sadar kalau waktu yang dia habiskan dengan Himmel itu, walaupun di dia itu cuma 10 tahun, di dia di 10 tahun kan harusnya sebentar kalau kita ya, cuma sedikit ya. Kalau di kita harusnya mungkin sebulan atau 2 bulan lah, atau seminggu mungkin ya. Iya. Nah, kalau kayak gitu kan kita pun sepertinya harusnya kalau kita mencoba untuk memakai sepatu Frieren nih, bakal menganggap itu cuma dikit aja gitu, cuma sebentar saja. Tapi ternyata itu tuh sangat berpengaruh ke dia. Dia bahkan nangis gitu kan di akhir. Kenapa dia itu tidak lebih mempedulikan waktu yang mereka habiskan yang sedikit itu gitu. Si Aizen kalau nggak salah yang bilang sebenarnya nggak peduli seberapa lama seseorang tuh dengan kita gitu, tapi seberapa berpengaruh gitu, seberapa besar itu mengubah hidup kita gitu kurang lebih. Walaupun itu tuh seper-100 dari kehidupan gitu, nggak sampai bulan loh ketemu. Gara-gara pertemuan itu tuh merubah seluruh hidup. Iya. Hanya memang benar perjalanan kita cuma 10 tahun. Itu waktu yang pendek, tapi 10 tahun itu telah berhasil mengubah hidupmu. Wah. Iya, memang pendek, tapi waktu yang pendek itu saking berharganya bisa mengubah pandanganmu atas semua waktu panjang yang telah kita lalui. Ya, dan gara-gara itu kan jadinya Frieren itu lebih mempedulikan orang gitu, mirip-mirip dengan Himmel. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan, dibantu gitu. Kalau misalnya ada yang disukai Sivan, mungkin dia beli hal-hal kecil, hal-hal simple yang menurut kita mungkin hal-hal simple gitu kan. Justru itu yang lebih bernilai lebih dalam mungkin ya, bisa dibilang. Karena kehadiran Himmel gitu sebelumnya. Gara-gara Himmel yang suka bantu orang. Walaupun Himmel sendiri pun bantu orang tuh gara-gara dia pengen kelihatan jadi hero kan. Narsisme sebenarnya. Itu narsis sekali. Dia itu pengennya setiap dia membantu satu desa dibangun patung awal. Lebih lama bangun patungnya daripada menyelamatkan orangnya. Ya. Frieren salah satu anime menurutku yang lebih bagus dinikmati aja daripada kita bahas-bahas. Wah, justru kalau dibahas tuh seru. Banyak hal yang bisa kita gali lah. Siapa tahu kita bisa mendapatkan perspektif yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Salah satu yang gue suka dari Frieren tuh kalimatnya Aizen yang dia ngomong ke Stark tuh, rasa takut inilah yang ngebawaku ke sini. Oh iya. Si Stark ngelihat Aizen tuh pejuang yang pemberani nih. Tapi setelah dia ketemu Frieren ngomong, Aizen juga pas waktu lawan monster mah sama kayak lu juga ketakutan. Tapi rasa takut itu yang membawaku ke sini. Aku keinget Bang Mik. Bang Mik nonton apa enggak? Menonton UFC. Apa? Agak lari di UFC. Gue nggak nonton tapi oke lah gue. Salah satu GOAT di situ, salah satu greatest of all time, dia itu GSP namanya. GSP ini ada salah satu interview dia dengan Joe Rogan. Dia tuh bilang kalau setiap dia masuk ke oktagon, ring yang ada di di tengah UFC itu kan, ring yang di. Ya. Dia bilang sendiri ke Joe Rogan, setiap dia masuk itu dia itu takut. Gimana ceritanya orang yang GOAT yang terbaik dari yang terbaik mengalahkan orang-orang yang paling bagus gitu, yang paling atletis, yang paling teknikal dalam semua hal gitu.
itu tuh takut melawan lawannya. Sedangkan dia itu yang paling bagus of all time ya. Dia itu kayak the greatest gitu bisa dibilang. Ya, dan itu walaupun yang terjadi itu di anime kan dia, di siapa si Aizen dan juga Stark. Ada loh di dunia nyata pun seperti itu loh. Yang terbaik justru takut dia. Kurang dia, cuma tonton lah Bang Mik. Apa? Itu UFC. Aduh, gue gak suka nonton gituan, tapi gue paham lah analogi yang coba lu sampaikan gitu. Iya. Gue nangkap lah. Itu kan yang sebenarnya bikin Frieren tuh punya nilai lebih dibandingkan cerita-cerita lain. Cuma masa di antara tim Ardianzi nggak ada yang pengen bahas Frieren lebih jauh gitu, selain ngebahas filosofinya Himmel lah. Siapa yang nulis tuh kalau itu, yang filosofi Himmel? Aku yang nulis kemarin, sambil nangis itu nulis. Wah. Itu kita dengarkan musik Himmel aja. Apa ya? Scoring. Iya. Bisa baper kan cuma denger musiknya doang kan. By the way, satu hal yang pengen gue pelajari dari lu ya, gimana sih caranya lu nulis skrip bisa tanda kutip sefilosofi itu? Soalnya kalau gue pribadi, gue tipe orang yang ngejelasin apa yang gue rasakan gitu, yang gue lihat bagus, yang gue denger enak, yang gue rasakan nikmat, itu yang gue jelasin. Tapi gue kesulitan untuk mendeskripsikan pemahaman gue gitu, kayak apa sih makna dari ini, gimana ya cara gue ngejelasinnya panjang lebar ya. Nah itu yang gue pengen tahu sih dari channelmu tuh, gimana sih cara lu nulis semua itu sampai bisa bikin 10 menit, 20 menit, 30 menit pembahasan semacam itu gimana sih caranya? Sebenarnya kalau aku ngomong sendiri pun, ngomong langsung, cukup sulit gitu loh untuk dijelaskan. Kadang lompat-lompat dia, kadang terlalu kompleks tiba-tiba yang aku jelaskan, kadang tiba-tiba ada pause gitu kan dengan apa. Cuman kalau dituliskan menurutku jadi lebih mudah mengalir mungkin ya, apa aja ide-idenya. Kadang yang melompat bisa dikasih transisi dulu sebelum itu benar-benar ke ide yang itu gitu. Dan kadang ide-ide yang kemana-mana itu pun bisa ditarik garisnya gitu. Nah, aku tuh memandang tulisan tuh sebenarnya sebagai seni gitu loh. Jadi setiap tulisan tuh ku coba sebisa mungkin itu seindah mungkin. Walaupun sebenarnya itu tuh cuma apa ya, yang diterima orang harusnya nggak segitunya gitu. Cuman prosesku untuk melakukannya itu segitunya lah, untuk bisa benar-benar terdeliver gitu pesan yang ingin ku sampaikan. Bahkan bagian-bagian awal, tengah, akhirnya itu pun kupikirkan gitu. Kalau di lagu itu refnya di mana, kalau introduksinya harusnya di mana gitu. Bagian-bagian yang perlu diulang tuh bagaimana, temponya bagaimana, pace-nya bagaimana gitu. Benar-benar dipandang seperti musik mungkin ya, musik atau lukisan untuk tulisan tuh. Jadi gitulah mungkin. Dipandang jadi art aja, dan kita tuh sedang melakukan art gitu, berkreasi. Jangan dipandang ngobrol tentang anime mungkin ya. Kalau dipandangnya gitu jadinya kayak kita ini harusnya ngobrol-ngobrol aja. Ya, gue jadi paham gitu. Jadi beda sudut pandang ya. Gue nulis tuh emang tujuannya pengen ngejelasin dan pengen jadi topik pembahasan aja. Tapi lu nulisnya emang pengen untuk jadi sesuatu yang punya nilai di dalamnya ya. Ya benar, makanya mungkin ya salah satu alasan kenapa beberapa itu ku hapus, karena menurutku jelek aja. Udah jelek ya, bagus gitu apa ya, seperti sebelum-sebelumnya mungkin ya. Iya. Cuma lu pernah kepikiran gak sih, effort lu udah sebesar itu dan ternyata yang nanti nggak banyak yang nonton, lu pernah kepikiran kayak gitu nggak? Sering kepikiran, cuman adalah ya aku merasa bukan urusan kita lagi harusnya. Apakah itu tuh diterima atau tidak ya? Walaupun tetap dipikirkan dan direnungkan dan lain lah. Cuman aku tuh membatasi diri harusnya untuk dalam penulisan ini, ketika sudah ditulis tuh dan sudah diupload, udahlah sampai situ aja, udah selesai pekerjaan gitu. Ayo fokus ke yang lain. Rame syukur, tidak rame sudahlah. Stoik badi bilang orang di Jawa di komen. Sebelumnya lu udah pernah live atau udah sering? Dari Dianzi belum sih. Channel Ardianzi di nggak mau live kah atau gimana? Iya kayaknya. Betul-betul cuma buat nampung pemikiran doang ya? Iya sepertinya. Kami buat channel main-main gitu. Di Ziendier namanya, itu kebaikan dari Ardianzi kan. Itu live kemarin. Oh tapi setidaknya masih live-nya. Tapi lu facecam nggak? Enggak. Berarti lu belum pernah reveal facecam? Atau udah pernah sebelumnya? Udah. Itu pertama kali di channel apa pun, Pak Guru Gembul. Guru Gembul? Ya. Wow. Diajak live atau diajak ketemuan di sana? Enggak sih, kemarin tuh diajak collab aja. Cuman kebetulan lagi di Bandung gitu. Jadi udah sama-sama gitu. Ketemuan di rumah. Langsung ketemuan? Wah. Lu yang dihubungi atau? Iya, di komen kemarin itu di video, salah satu video yang kita buat. Iya. Apa sih yang lu bahas dengan Guru Gembul tuh? Nggak tahu lah, bahas apa kemarin. Kemarin pembahasannya continental versus analitik gitu. Wah, tapi kemana-mana pembahasannya jadinya.
nggak yang benar-benar membahas itu. Kontinental dan analitik itu tradisi filsafat. Tradisi filsafat apa aja gitu kalau dijelaskan. Cuman analitik itu yang baru-baru muncul mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip. Itu 1800-an akhir, 1900-an awal munculnya. Cuman yang lebih populer secara akademik sekarang itu dan yang dibilang orang-orang lebih filsafat, yang lebih tinggi secara intelektual pun kata mereka itu di analitik. Sedangkan kontinental itu yang dari dulu-dulu nih, yang kata orang filsafat sudah mati, yang filsafat itu tidak jelas, filsafat itu mau ngawang, itulah kontinental gitu. Nah itu yang dibahas kemarin. Tapi ujung-ujungnya merembet kemana-mana ya? Iya, mengawang-awang pun pembahasannya. Ya, namanya juga ngobrol. Nih ada yang nanya nih, Bang Ardi, buku apa yang paling bikin lu resah pas baca dan bahas di channel? Apa yang jadi kecoa? What the heck is that? Jadi kecoa? Yang jadi kecoa tuh apa Bang Meng? Itu Metamorphosis karyanya Franz Kafka. Itu baca loh, 100 halaman kayaknya nggak sampai bagus itu tulisannya. Jadi kecoa? Kayaknya gue pernah disinggung di anime tuh. Di anime, aduh gue lupa lagi namanya. Iya, Metamorphosis ya. Kalau di anime itu dibilang karakternya tiba-tiba berubah jadi serangga. Terraformer bukan, Terraformer mah literally kecoa, bisa buku hantam. Nah, anime-anime kayak gitulah. Itu memang punya makna. Nggak tahu ya, aku belum nonton. Lu bilang gitu, gue jadi kecoa pukul punya makna. Aduh, gue pengen dengar tuh maknanya apa sih. Coba jelaskan ke gue kalau anime gitu ada maknanya. Gue pengen tahu apa filosofi di balik kecoa jadi baku hantam. Kita udah ngobrol 3,5 jam nih, tidak terasa nih. Kayaknya udah waktunya kita gua tutup deh pembahasan kita hari ini. Ya, itu tadi guys. 10 SKS kita bersama Ardianzi. 11 malah, tidak terasa nih. Ini sebuah topik yang akan sangat jarang bisa kita bahas. Apalagi kalau cuma dengan gua doang ya. Nah, kali ini sangat menyenangkan gua bisa ngobrol panjang lebar dengan beliau, terutama pembahasan soal Vinland Saga dan The Boy and the Heron. By the way, gua pas dengar pembahasan lu yang ngebahas Ghibli tuh, gua akui itu bagus banget sih. Tapi nggak rame itu, nggak rame tapi tetap ku tahan sih. Soalnya cukup bagus juga menurut Ghibli itu. Bagus banget sih itu, gue suka banget cara lu nulisnya tuh. Gue suka banget. Gue malah iri tuh, gue pengen bikin kayak gitu juga. Ya, itu aja lah untuk pembahasan kita hari ini ya. Udah 11 SKS, kita ketemu lagi next time. Mungkin kalau suatu saat lu udah nonton Mushoku Tensei, kabarin lah bro, kita ngobrol lagi. Gas. Gimana? Gue pengen tahu lah bagaimana cara lu memandang Mushoku Tensei setelah lu nonton sampai season 2. Aku coba nonton dan hayati dulu isekai. Rasakanlah isekai. Betapa brain rotnya ini genre. Terima kasih semua yang udah nonton sampai detik ini. Ada yang mungkin yang pengen kalian bahas lagi, tulis aja di kolom komentar di bawah. Next time mau ajak siapa lagi. Sudah sangat lama gue nggak collab kayak gini. Thank you juga buat Bro Ardianzi ya, udah 3,5 jam kita ngobrol. Mungkin ada yang lu pengen bahas sebelum gue tutup deh, terakhir. Oh iya, kalau tentang tulisan-tulisan tuh kita sebenarnya ada komunitas esai gitu loh di Ardianzi itu, Nocturne namanya. Kalau teman-teman ada yang mau join boleh tuh. Sambil belajar nulis esai. Ada komunitasnya? Ya, kami baru bangun kemarin. Discord, WA, Telegram. Kayaknya WA sih, terus nanti dibuat di Discord mungkin. Terus cara gabungnya gimana? Gak rumit gabungnya memang. Kayak harus nulis esai dulu kayak gitu-gitu. Interview dan lain. Buset, ada interview lagi. Kita sedang mengembangkan itu Bang, Noctera Community, komunitas esai. Noctera Community. Ya. Ya, menarik. Nanti kalau lu pengen tahu lebih jauh, lu main-main ke channel Ardianzi aja lah. Tanya bang, ini Nocteranya gimana bang? Gue pengen ikut bang. Atau lu main ke channelnya dia aja lah, langsung tanya. Gas. Ya itu aja. Thank you semua nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan bye-bye guys.